Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Aprilianti, NPM 227554143. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi, belanja barang atau jasa, beban, dan persediaan. Yang pertama ada akuntansi belanja barang dan jasa. Definisi belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih atau Permendagri 13/2006. Adapun klasifikasi belanja, yaitu menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja modal dan belanja tak terduga. Yang pertama ada belanja operasi, yaitu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dan yang kedua ada belanja modal, dan yang ketiga ada belanja tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain LRA atau laporan realisasi anggaran. Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Adapun contoh pencatatan belanja yaitu belanja pada estimasi perubahan SAL. Untuk penyajian belanja akan dilaporkan dalam LRA atau laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Adapun akuntansi beban, yaitu definisi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pada PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban. Yang pertama ada beban operasi, beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban lain-lain, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, dan beban penyisihan hutang. Yang kedua yaitu beban transfer. Yang termasuk dalam beban transfer adalah beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Yang ketiga ada beban non-operasional atau beban yang sifatnya tidak rutin. Yang termasuk dalam beban non-operasional adalah defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Dan yang terakhir, beban luar biasa. Yang termasuk dalam beban luar biasa yaitu tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban diakui saat timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya dari kas umum daerah. Terjadinya konsumsi aset saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Koreksi atas beban yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain periode berjalan. Adapun pencatatan beban, jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca Pemda. Contoh mencatat beban dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Jurnalnya yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Contoh mencatat beban dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Beban pada RKPPKD penyajiannya dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Akuntansi persediaan. Definisi dalam bentuk barang atau perlengkapan supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Untuk contoh persediaan yaitu persediaan ATK, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir pencatatan persediaan. Untuk contoh jurnal yang dibuat saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP, yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Untuk penyajian persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Untuk contoh transaksi SKPD yaitu dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta, mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas, jurnal LRA yaitu belanja barang senilai 80 juta di debit dan perubahan SAL 80 juta di kredit. Untuk jurnal LO-nya yaitu beban barang senilai 80 juta di debit dan kas di bendahara penerimaan di kredit sebesar 80 juta. Pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU. Jurnal LO-nya adalah RKPPKD di debit sebesar 80 juta dan di kredit kas di kas daerah sebesar 80 juta. Pembukuan PPKD jurnal LO yaitu adalah RKSKPD 80 juta di debit dan di kredit kas di kas daerah sebesar 80 juta. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.